Di tengah siang yang pekat, di dalam gerbong besi yang terkunci rapat, Raden Satrio mencoba mengatur napasnya, tangan dan kakinya terasa berat. Tubuhnya lemah. Sejak siang tadi, ia dan puluhan pejuang lainnya dijejalkan dalam gerbong tanpa jendela ini, tanpa udara segar dan tanpa setetes air. Suasana kian mencekam. Napas puluhan orang di dalam gerbong semakin sesak. Sementara panas dan gelap menambah tekanan yang tak tertahankan. Satrio, seorang pemuda tegap yang sejak muda sudah terjun dalam pergerakan kemerdekaan, melihat wajah-wajah di sekitarnya. Kawan-kawan seperjuangan, orang-orang tua yang tak bersalah, pemuda-pemuda desa yang ikut angkat senjata demi mempertahankan kehormatan negeri, mereka adalah saudara-saudaranya, orang-orang yang menjadi keluarganya di medan perjuangan ini. Dari sudut gerbong, seorang pria berbisik lirih, "Raden, bagaimana jika kita tidak pernah keluar dari sini?" Matanya redup, mengisyaratkan ketakutan yang mendalam. Satrio menggenggam bahu pria itu, mencoba memberikan harapan walau hatinya pun mulai dirundung keputusasaan. "Kita masih punya harapan, kawan, kita akan bertahan, kita harus pulang." Suaranya tegas meski lemah, seolah menjadi kekuatan bagi yang lain. Namun, waktu berjalan terlalu lambat. Tubuh mereka mulai melemah. Suhu semakin tinggi, dan oksigen kian menipis. Satrio mulai merasa pandangannya berkunam. Kunam, dalam kondisi hampir tak sadarkan diri. Ia kembali teringat pada janji yang pernah ia buat pada kekasihnya di suatu sore di kampung halaman. "Aku akan pulang sebagai seorang yang bebas," katanya waktu itu. Senyumnya penuh keyakinan. Di dalam gerbong, keadaan semakin mengerikan. Satu persatu rekan-rekannya mulai terkulai lemas, tak lagi bergerak. Isak tangis lirih terdengar di antara helaan napas yang tersisa. Dalam kondisi samar, Satrio merasakan seseorang menggenggam tangannya. Seorang pemuda, mungkin belasan tahun usianya, dengan mata penuh air mata menatapnya. "Kakak, apakah kita akan mati di sini?" Satrio mengangguk pelan, dan dengan sisa-sisa tenaga, ia berbisik, "Kita mati dalam perjuangan, nak. Kita mati untuk sesuatu yang lebih besar dari kita. Mereka tidak bisa membunuh harapan kita." Kata-katanya lirih, tapi tajam, menembus ke dalam hati pemuda itu. Malam bergulir tanpa belas kasihan, dan keesokan paginya, gerbong itu tiba di Surabaya. Ketika tentara membuka pintu, cahaya matahari menyusup masuk, menyingkap pemandangan yang memilukan. Puluhan tubuh tergeletak diam, tidak lagi bernyawa, hanya menyisakan beberapa yang masih bernafas lemah. Di antara mereka Raden Satrio akhirnya berhasil diselamatkan dari gerbong maut dalam kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya lemas, dehidrasi, dan penuh luka, namun nyawanya tertolong. Peristiwa mengerikan itu membekas dalam dirinya, bukan hanya fisik tapi juga batin. Setiap malam, ia sering terbangun dengan mimpi buruk, suara rintihan teman-temannya yang bergema dalam kegelapan gerbong. Setelah dirawat di Surabaya, Raden Satrio memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Ia kini bukan hanya seorang pejuang yang mengangkat senjata, tetapi juga saksi hidup dari tragedi yang merenggut banyak nyawa. Penduduk desa menyambutnya dengan penuh haru. Mereka tahu cerita tentang peristiwa gerbong maut, dan di mata mereka, Raden Satrio bukan lagi sekadar seorang pemuda desa, tapi seorang pahlawan yang selamat dari maut. Meskipun tubuhnya masih lemah, Satrio segera menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Kehilangan kawan-kawan seperjuangan di gerbong itu memberi semangat baru di dalam dirinya. Setiap hari, ia berkeliling desa untuk mengajar pemuda-pemuda tentang pentingnya menjaga kemerdekaan. Ia mengajarkan tentang arti persatuan, pengorbanan, dan tanggung jawab atas kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Bagi Satrio, semangat perjuangan tidak berhenti di medan pertempuran, tapi harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tak hanya mengajar, Satrio juga menuliskan kisahnya dalam sebuah catatan kecil yang selalu ia simpan di saku bajunya. Catatan itu berisi pengalaman pahitnya di dalam gerbong maut, nama-nama kawan yang gugur, serta doa untuk mereka yang telah tiada. Catatan itu adalah caranya untuk mengingat dan menghormati mereka, serta sebagai pengingat bagi dirinya sendiri bahwa ia adalah salah satu yang diberi kesempatan untuk tetap hidup dan melanjutkan perjuangan mereka. Suatu malam, Satrio duduk di beranda rumah, ditemani oleh putra sulung dari salah satu sahabatnya yang gugur di gerbong maut. Anak itu memandang Satrio dengan kagum, sambil bertanya dengan suara pelan, "Apa yang membuatmu bertahan, Paman?" Satrio menatap ke arah bulan yang bersinar redup, lalu menjawab dengan tenang, "Karena aku punya janji yang harus kutunaikan."
Setiap detik hidupku adalah milik mereka yang gugur. Aku bertahan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang sudah berkorban. Ia tersenyum tipis, matanya penuh tekad. Anak itu mengangguk, memahami bahwa perjuangan tidak selalu dengan mengangkat senjata. Seiring berjalannya waktu, catatan Satrio menjadi semacam kitab bagi pemuda-pemuda di desa. Catatan itu dipegang erat oleh anak-anak muda yang mendambakan semangat perjuangan para pendahulunya. Setiap tahun pada tanggal 23 November, mereka berkumpul di sebuah monumen sederhana di tengah desa untuk mengenang tragedi Gerbong Maut. Di sana, di depan para pemuda, Satrio berdiri dengan catatan kecilnya, menceritakan kisah perjuangan dan harapan.